Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya ingin sekali menjelaskan kepada teman-teman tentang namanya pH meter. Dan di tangan saya sudah membawa namanya pH meter. Ini adalah macam-macam dari jenis pH meter ya teman-teman. Untuk kalian yang belum paham dengan namanya pH meter, kali ini saya akan menjelaskannya lebih detail. Dan untuk kalian yang mungkin pengen beli ataupun mendapatkan pH meter seperti ini, kalian bisa cek linknya di bawah deskripsi ini ya. Nanti saya akan tuliskan di dalam deskripsi. Dan untuk kalian saya mohon untuk menonton videonya kali ini sampai habis, dan jangan sampai kalian itu gagal paham gara-gara kalian nonton cuma sepenggal teman-teman. Dan untuk video kali ini saya langsung saja akan hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi kita langsung saja bahas dengan 3 alat ini. Sebenarnya pH meternya ada 2 teman-teman. Ini adalah pH meter yang kuning sama kertas ini. Dan yang ketiga ini adalah TDS. TDS ini apa sih teman-teman? TDS ini adalah pengukur kapur. Pengukur kapur ini digunakan untuk melihat kadar kapur yang ada di dalam kandungan air di tempat kalian teman-teman. Jadi untuk yang ini kita kesampingkan dulu ya. Kita hilangkan dulu. Dan yang kedua ini akan kita bahas lebih detail. Perlu kalian tahu, 2 jenis pH meter ini memiliki keakuratan yang sangat tinggi, tapi mempunyai 2 karakter yang berbeda. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pH meter yang dari kertas ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini fungsinya juga sama teman-teman. Dia di sini ada namanya meteran ya ini. Ini namanya untuk pengukur. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalau warnanya jadi kayak gini, ini nanti kalian bisa cocokkan sendiri. Jadi ini kertasnya, teman-teman bisa lihat. Di dalamnya itu kayak gini teman-teman. Ini kertas, nanti kita sobek satu ya. Kita sobek satu dan kita masukkan ke dalam air di tempat kita, dan kita lihat warnanya itu berubah menjadi apa. Nggak mungkin kalau warnanya itu lari dari gambar-gambar ini, nggak mungkin teman-teman. Jadi ini sudah ada meterannya ini. Ini adalah pengukur keasaman di tempat kalian. Dan untuk yang kedua ini adalah pH meter elektrik ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini cara gunakannya itu sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian bisa langsung masukkan ke air, langsung bisa masukkan, dan kalian bisa langsung nyalakan. Nah, ini sudah bisa kalian lihat, ini bisa dinyalakan. Ini kalau nggak di air, dia nggak ada fungsinya teman-teman. Dia lari-lari terus akhirnya. Jadi untuk kali ini kita langsung praktek saja bagaimana cara menggunakannya dan apakah hasil keduanya ini sama ataupun akurat. Mari kita lihat, saksikan saja video ini sampai habis, jangan kemana-mana. Dan untuk yang pertama kita akan mencoba menggunakan untuk yang cara kerja teknik kertas ini ya teman-teman. Kertas ini juga cukup mudah, kalian bisa lihat sendiri. Ini dalamnya kayak gini. Ini kita tinggal sobek saja. Kita ambil satu teman-teman. Nah ini kita sudah sobek satu. Kita bisa gunakan di sini atau di sini ya. Terserah semua. Kalian bisa gunakan salah satunya. Kita coba di sini aja. Nah kalian tunggu sampai warnanya itu udah berubah teman-teman. Nah ini kita bisa tunggu beberapa saat kemudian ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lama-lama, mungkin 1 menit aja cukup ini teman-teman. Nah kita mulai bisa gunakan kalau udah warnanya berubah seperti ini teman-teman. Kita bisa cocokkan sendiri. Nah ini kalau yang 8 ini kurang teman-teman. Tunggu dulu, saya cari fokusnya dulu. Nah kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau digolongkan 8 ini kurang pekat ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini warnanya kayak gini. Nah warnanya kayak gini. Dan ini kalian bisa lihat sendiri. Ini hampir ke 9 teman-teman. Kalau 9 kurang dikit, kalau 8 masih terlalu kurang gelap ya. Jadi kelihatannya 8 lebih. Jelasnya 8 lebih, iya hampir 9 ya. Hampir 9 ini teman-teman. Ini bisa cek sendiri. Ini yang tadi warnanya kuning kayak gini teman-teman. Di atasnya ini kuning. Nah ini jadi kayak gini. Ini di tempat saya itu berarti 8 lebih, hampir 9. Hampir 9. Kita coba pakai alat. Sama atau enggak? Atau ini hasilnya cuma ngawur? Kita lihat sendiri. Itu yang kedua, kita pakai alat ini teman-teman. Ini adalah alat pH meter elektrik. Kita nyalakan dulu. Nah kalau alat ini cara kerjanya seperti ini teman-teman.
kita masukkan dan kita tunggu sampai gambarnya ini berhenti teman-teman. Nah oke, teman-teman bisa lihat sendiri sekarang berapa. Saya zoom ya, berapa ini ya, benar, ternyata pH yang ada di dalam tempat saya itu adalah 8,6 teman-teman. Ini hampir 9, ternyata akurat juga, kedua hasilnya itu sama. Nah ini kalian bisa lihat sendiri 8,6 ya teman-teman. Dan yang untuk hijau tadi saya akan ambil coba, dan ternyata sama teman-teman. Ini kalian lihat sendiri, ini di angka 9 ya, warnanya hijaunya kayak gini di angka 9. Kalau digolongkan ke yang 8 masih terlalu gelap teman-teman. Kita masukkan yang ke 9 ini. 9 kurang dikit teman-teman. Dan kini kalian bisa tentukan, kalian bisa beli yang elektrik ini ataupun yang kertas ini. Ini kembali lagi ke selera masing-masing dan kembali lagi ke cara penggunaan kalian. Kalau mungkin kalian itu cuma menggunakannya 1 atau 2 hari, kalian bisa menggunakan yang ini. Ini murah sekali, nggak sampai 20.000 teman-teman. Dan kalau kalian memang penggunaannya itu terus menerus ataupun jangka lama, kalian bisa menggunakan yang ini. Ini kalau habis baterainya tinggal ganti, dan ini bisa digunakan sewaktu-waktu. Kalau ini enaknya ya teman-teman, enaknya itu nggak ribet. Jadi kalau pengen kalian masukkan saku, enteng sekali, bisa masuk dompet, bisa kalian bawa kemana-mana tanpa kalian lupa kalau di dalam dompet kan. Dan mungkin untuk video kali ini semoga saja bisa memberikan sedikit manfaat kepada teman-teman semua. Dan adapun kurang lebihnya dalam video kali ini, saya mohon maaf sekali untuk kesalahan kata ataupun kesalahan editing saya. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk tetap berjaga-jaga jarak ataupun kita menggunakan masker ya. Dan untuk video kali ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.